Hai, kita akan mengerjakan tabel data penjualan mall kopi. Datanya adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah tabel dengan berisi beberapa kolom data, lalu ada dua buah tabel referensi, dan selain itu ada juga diminta pengerjaan filter, subtotal, dan grafik. Kita mulai dari pengerjaan tabel referensi. Tabel ini kita simpan mula-mula. Tabel ini saya simpan dari menu formula, define name. Tabel ini saya simpan dengan nama tabel sales atau T-sales. Lalu tabel kedua, tabel ini saya simpan dari menu formula, define name. Nama tabelnya adalah tabel barang atau T barang. Selesai menyimpan tabel referensi, kita ke data. Yang pertama dikerjakan adalah nama barang. Rumusnya adalah mengambil 5 huruf terakhir dari kode penjualan, lalu di lookup kepada tabel barang. Lookupnya adalah vertikal, karena itu rumusnya adalah VLOOKUP. Lalu mengambil 5 huruf dari kanan dari kode penjualan, tabel yang digunakan adalah tabel barang. Lalu dari tabel barang kita mengambil kolom kedua. Dan matchingnya adalah false atau null. Dapatlah nama barang dan kita tarik ke bawah. Berikutnya adalah kategori. Karena kategori adalah tabel yang sama dengan nama barang, saya gunakan rumus yang sama atau saya copy dan mengganti kolom yang dikeluarkan, yaitu mengganti kolom kedua menjadi kolom ketiga. Begitu juga dengan harga beli, menggunakan rumus yang sama atau tabel yang sama, maka saya copy juga ke harga beli dan saya masukkan rumusnya di sini dan mengganti kolom kedua menjadi kolom keempat. Baru sekarang kolom sales. Sales menggunakan tabel horizontal, berarti rumusnya adalah VLOOKUP dan mengambil 3 huruf pertama dari kode penjualan, mengambil dengan rumus left. Tabel yang saya simpan adalah tabel sales, dan dari tabel ini kita mengeluarkan baris kedua. Dapatlah nama salesnya. Berikutnya, keuntungan adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Dapatlah keuntungannya. Komisi adalah 15% dari keuntungan. Dapatlah komisinya. Net profit adalah keuntungan dikurang komisi. Dapatlah net profitnya. Untuk total, kita kerjakan dari kolom pertama, yaitu meminta total dari harga jual. Ini bisa kita copy ke samping karena rumusnya sama. Rata-rata harga jual ini juga bisa kita copy ke samping. Minimum harga jual
Ini juga bisa kita copy ke samping. Maksimum harga jual. Ini juga bisa kita copy ke samping. Selesailah tabelnya, dan sekarang kita akan mengerjakan filter. Saringlah data penjualan grinder 600N. Untuk setiap perintah ini kita mengerjakan ke dalam sheet masing-masing, sheet tersendiri. Jadi saya menduplikatkan data ini, dan saya beri nama filter 1. Atau filter untuk grinder 600N. Tetapi karena ada bagian yang tidak sama di bagian bawah, yaitu bagian yang ini. Bagian ini akan mengganggu kepada filter. Jadi ini kita sembunyikan terlebih dahulu, disorot, lalu pada nomor barisnya kita klik kanan dan pilih hide. Setelah itu kita bisa mulai memfilter, mulai mensorot dari judul kolomnya, dan judul kolomnya ini wajib disorot karena itulah tempat filternya nanti. Lalu dari menu home kita buka menu filter, maka setiap kolom akan ada filternya. Lalu tadi yang diminta adalah nama barang grinder 600N. Jadi pada filter nama barang kita klik pada filternya, kita matikan select all-nya supaya semua mati, dan hanya grinder 600N yang kita hidupkan. Maka kini hanya tampil grinder 600N. Selesailah filter pertama. Berikutnya adalah penjualan grinder kopi. Ini adalah kategori dengan harga jual di atas 1 juta, 2 filter sekaligus. Maka kita perlu membuka duplikat yang baru lagi dari tabel data. Saya klik kanan, pilih move or copy, pilih create to copy, move to end, dan saya beri nama ini adalah filter 2. Lalu saya sembunyikan juga ini bagian yang tidak samanya, klik kanan dan pilih hide. Lalu aktifkan filternya dari menu home filter. Lalu filter yang pertama adalah grinder kopi. Maka dari kategori saya aktifkan filternya, matikan semuanya, dan hanya hidupkan grinder kopi. Lalu filter berikutnya adalah harga jual di atas 1 juta. Dari filter harga jual saya pilih number filter dan pilih greater than, dan dari sini saya ketikkan 1 juta. Oke kan? Maka hanya yang di atas 1 juta yang tampil. Itu adalah jawaban dari soal yang kedua. Kita lihat soal yang berikutnya, subtotal. Buatlah subtotal untuk melihat total masing-masing sales penjualannya. Jadi kita ulangi lagi dari tabel data, duplikatkan move or copy, pilih create a copy, pilih move to end. Lalu ini saya rename menjadi subtotal. Sembunyikan bagian yang tidak sama ini. Lalu karena yang diminta adalah masing-masing sales ini harus disusun terlebih dahulu. Saat ini salesnya tidak tersusun. Jadi untuk menyusun sales kita beri filter dari menu home filter, lalu salesnya kita susun. Bisa menggunakan A to Z ataupun Z to A. Yang penting salesnya sudah tersusun namanya seperti ini. Dedi semua, Suyono semua, dan Turiam semua. Barulah kita bisa membuat subtotal kalau sudah tersusun seperti ini. Dia meminta harus sorotan. Kalau tidak
sorotannya tidak pas, maka akan menampilkan error. Jadi disorot terlebih dahulu, lalu dari menu data pilih subtotal. Karena yang diminta adalah berdasarkan sales, maka at each change kita ganti menjadi sales. Kita pilih menjadi sales. Lalu yang diminta tadi adalah penjualan atau harga jual. Jadi kita aktifkan harga jual dan matikan yang lain, lalu klik OK. Maka sekarang di bawah masing-masing sales ada totalnya untuk harga jual. Dan data ini bisa kita lebih sempurnakan lagi dengan mengklik tombol collapse-nya, klik untuk Dedi, klik untuk Suryono, dan klik untuk Turiam. Maka sekarang tampillah data seperti ini. Total harga jual atau penjualan dari masing-masing sales. Ini adalah jawaban dari soal yang ketiga. Kita lihat soal yang keempat. Tampilkan grafik perbandingan komisi masing-masing sales dengan grafik pie 3D. Berarti lagi-lagi kita susun subtotal masing-masing sales. Saya duplikatkan lagi data sebelumnya. Klik kanan, move all copy, create a copy, move to end, oke. Lalu ini saya kasih dengan nama komisi sales. Dan sembunyikan bagian yang tidak sama ini. Lalu kita beri subtotal, kita beri filter dari menu home, filter. Setelah itu disusun dulu salesnya, karena yang diminta adalah berdasarkan masing-masing sales. Setelah salesnya tersusun, Dedi semua, Suryono semua, Turiam semua, barulah kita bisa membuat subtotal. Subtotal yang diminta adalah komisi. Jadi saya sorot kembali tabelnya ini dari menu data, subtotal, pilih at each chain, saya pilih sales, lalu saya pilih komisi dan matikan yang lain, lalu oke kan. Maka sekarang sudah ada Dedi total dengan komisi 108, Suryono total dengan komisi 129. Ini bisa kita sempurnakan dengan mengklik tombol collapse-nya, dan sekarang tampillah data seperti ini. Inilah yang akan dibuat dengan grafik pie 3D. Tapi karena mereka terkelang kolomnya, cara mensorotnya adalah sorot dulu salesnya. Yang disorot adalah judul kolom yaitu sales, berikut dengan 3 datanya. Grand totalnya jangan disorot. Jadi saya sorot sales, Dedi, Suryono, Turiam. Lalu untuk mensorot yang terkelang, saya tahan tombol Ctrl di keyboard. Berikutnya saya klik dan tahan pada komisi dan tarik sampai ke 84.000. Ini adalah data yang mau dibuatkan pie 3D-nya. Dari menu insert, saya pilih grafik pie 3D. Tapi datanya masih belum menampilkan perbandingan, sementara yang diminta perbandingan, jadi sebaiknya ada persentasenya di situ. Jadi dalam keadaan seperti ini datanya, saya klik pada tombol crosshair-nya dan saya aktifkan data label. Lalu di belakang data label saya klik pada tombol panah dan pilih more option. Nanti akan terbuka panel di sebelah kanan. Panelnya ada 4 tabs. Tabs untuk fill, tabs untuk efek, tabs untuk size, dan tabs untuk data. Jadi dia ada di bagian data. Datanya saya aktifkan percentage dan matikan value, maka tampillah percentage-nya. Tapi kalau terlalu tidak nampak seperti ini, mungkin saya beri fill dan berikan dia solid fill dengan warna background putih supaya dia nampak. Kalau masih kurang besar, saya bisa perbesar hurufnya dari menu home ke huruf 18. Oke, mungkin huruf 24. Itulah
grafik perbandingan komisi masing-masing sales. Ini adalah jawaban dari soal yang keempat. Berikutnya kita lihat soal yang kelima. Tampilkan grafik perbandingan harga jual, harga beli, dan keuntungan masing-masing sales dengan grafik bar 3D. Jadi saya ulang lagi copy datanya dari awal. Ini saya pilih move or copy, pilih move to end, create a copy. Oke. Maka datanya muncul lagi yang baru, dan ini saya rename menjadi harga jual, harga beli, dan keuntungan masing-masing sales. Harga jual, beli, keuntungan. Lalu matikan yang tidak sama ini supaya tidak mengganggu kepada filter. Hide. Lalu sorot semua tabelnya supaya diberi filter. Dari menu home kita pilih filter. Lalu susun atau sortir salesnya dari filter sales, sorot A to Z atau Z to A, yang penting dia sudah tersusun. Didi semua, Suryono semua, Turiam semua, barulah kita bisa membuat subtotalnya. Dari menu data, subtotal, saya pilih add each change berdasarkan sales, lalu yang diminta adalah harga jual, harga beli, keuntungan. Yang lain matikan, lalu oke kan. Maka akan tampillah DD total dengan harga jual, harga beli, keuntungan. Ini lebih sempurna lagi, kita matikan dengan mengklik tombol collapse-nya sehingga tampil data seperti ini, dan yang saya sorot inilah yang mau diberikan grafik. Grand totalnya jangan ikut disorot, grafiknya adalah bar 3D. Dari menu home, dari menu insert, kita pilih bar 3D bar. Ini dia datanya, klik, maka tampillah datanya seperti ini. Karena ada beberapa item untuk setiap perbandingannya, tidak bisa kita tampilkan percentage, tapi kita bisa tampilkan, saya tampilkan di data labelnya, saya aktifkan data labelnya, itu saja, karena ada beberapa data dalam setiap grafiknya, jadi tidak bisa dibuat dalam bentuk percentage. Tetapi value-nya bisa dibuatkan. Ini dia value-nya. Inilah dia jawaban dari soal yang terakhir.